Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisrina Fauzia dari KPP HMAK 2023. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara hari ini, yaitu talk show yang bertemakan Branding of Future Leader. Di sini saya sudah bersama para calon Ketua Majelis Tinggi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung periode 2023-2024. Di sini sudah ada Kang Farhan, Teh Rika, dan Kang Yos. Gimana nih para calon, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik saya juga. Tugas aman? Cukup aman. Sejauhnya aman ya. Alhamdulillah ya. Dari calon keadaannya sudah baik saja. Nah selanjutnya, saya dan rekan-rekan yang menonton video ini mau kenal nih siapa sih calon dari Ketua Majelis Tinggi Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024 yang mendatang. Boleh dari calon untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan untuk calon nomor urut 1. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Masidik dari HMAK 2022 dengan calon nomor urut 1. Untuk selanjutnya, Baik, kalau rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Rika Nurul Fatah. Di sini saya sebagai calon Majelis Tinggi Himpunan Mahasiswa Akuntansi nomor urut 2. boleh untuk Kang Yos. Baik, terima kasih kepada moderator. Halo teman-teman HMAK semuanya. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mikael Safin selaku calon Ketua Majelis Tinggi Himpunan Mahasiswa Akuntansi nomor urut 3. Baik, karena para calon sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib bagi para calon Ketua Majelis Tinggi Himpunan. Untuk para calon mohon untuk disimak dan didengarkan tata tertibnya dengan baik. Tata tertib Branding of Future Leader, calon Ketua Majelis Tinggi Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2023-2024. Calon Ketua tidak diperkenankan makan selama acara berlangsung. Calon Ketua tidak diperkenankan merokok selama acara berlangsung. Calon Ketua tidak diperkenankan berargumen menggunakan kata-kata yang kasar dan mengandung sara. Calon Ketua tidak diperkenankan menghina dan menjatuhkan calon Ketua satu sama lain. Calon Ketua harus bersikap sopan selama acara berlangsung. Calon Ketua harus memakai baju himpunan dan syal himpunan. Nah, pembacaan tata tertib sudah selesai dan untuk mempersingkat waktu, saya mau langsung saja memaparkan mosi untuk para calon, yaitu alasan dibalik hilangnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan berorganisasi dan langkah konkret untuk mengatasinya. Boleh untuk calon urut pertama dipersilakan untuk memaparkan pendapat atau pandangannya terhadap mosi yang sudah saya bacakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk menanggapi hal itu, permasalahan hal itu. Mungkin dalam sudut pandang saya gitu ya, perihal permasalahan hilangnya rasa tanggung jawab dalam kepengurusan organisasi tersebut gitu ya. Mungkin itu dibalikan lagi kepada dirinya masing-masing gitu ya. Itu atas landasan kurangnya tahu kepahaman tupoksinya itu sendiri dan kurangnya rasa tanggung jawab pada orang itu sendiri. Maksudnya kurang pahamnya itu dia tidak tahu tupoksinya yang sebenarnya apa. Terus rasa kurangnya tanggung jawab itu dia merasakan kekurangan tanggung jawab. Jadi di hatinya itu nggak ketanam rasa konsisten dan integritasnya itu kurang ada gitu. Dan untuk melakukan hal konkret itu, menangani hal konkret itu ya, perihal itu mungkin dalam sudut pandang saya gitu ya, itu tuh harus diberi dulu mengenai mengoptimalkan dulu komunikasi terhadap anggota-anggotanya itu sendiri gitu. Karena saya yakini bahwasanya tidak ada api kalau misalkan tidak ada asap gitu ya. Terus perihal itu kita berikan dulu pemahaman komunikasi semaksimal mungkin gitu ya, perihal pengetahuan, perihal rasa tanggung jawab dan perihal apa tujuannya masuk organisasi itu gitu. Terus setelah memaksimalkan komunikasi diberikan juga ditanamkan juga pemberdayaan anggota tersebut gitu, di mana pemberdayaan anggota tersebut itu memberikan pendidikan atau memberikan arahan serta memberikan ilmu seperti tupoksi gitu. Apa sih kalian masuk di sini sebagai komisi ini, tupoksinya apa dan apa-apa gitu. Terus untuk yang ketiga tuh adanya rasa rangkul dari staf ahlinya gitu, di mana staf ahlinya tuh bonding atau merangkul atau memberikan arahan kepada tupoksinya itu sendiri gitu. Jadi buat anggotanya tuh itu bisa menanamkan rasa kenyamanan itu sendiri dalam organisasi itu sendiri gitu, sehingga menciptakan organisasi atau
lingkungan yang harmonis. Karena saya yakini bahwasanya ketika suatu organisasi sudah harmonis atau sudah menciptakan rasa kekeluargaan, itu akan menjadi kunci suksesnya suatu organisasi itu sendiri gitu. Mungkin 3 hal konkret itu yang bisa saya paparkan gitu. Cukup, Pak. Baik, apa ada tanggapan dari calon yang lainnya? Baik, saya izin menanggapi ya perihal yang tadi. Benar dikatakan adanya bahwa pemahaman terkait tupoksi itu sangat diperlukan. Namun di sini saya menggarisbawahi gitu. Setiap kita pastinya memahami gitu tugas pokok dan fungsinya sebelum kita menjalankan tugas pokok fungsi divisinya gitu. Tapi di sini tuh saya mention gitu atau ada penandaan bahwa ketika kita sudah memiliki pemahaman terkait tupoksi yang ada, itu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita ya. Contohnya itu seperti kewalahan dengan tugasnya atau disebut dengan overload lah ya, overload tugas. Di sini saya juga mengambil langkah konkret terkait ini gitu, karena yang saya rasakan serta mungkin rekan-rekan semua juga rasakan ketika kita sudah memang benar-benar paham terkait tupoksi yang ada gitu. Tetapi di samping itu ada faktor lain gitu yang dapat menyebabkan kita tuh bisa memahami tupoksi itu, tetapi di satu sisi kita juga ada faktor gitu seperti faktor internal dalam diri kita, faktor eksternal dalam diri kita juga gitu. Salah satunya di faktor internal dalam diri kita itu yaitu adanya kewalahan dalam mengerjakan tupoksinya itu gitu. Nah, di sini saya mengambil cara gitu atau metode matriks RACI gitu. Jika disingkat tuh RACI, yang dimana singkatannya itu responsible, accountable, lalu ada konsul, inform. Itu apa? Matriks itu tuh digunakan untuk kita mengefektifkan atau mengefisiensikan waktu untuk pembagian tupoksi kita gitu terhadap organisasi itu. Jadi organisasi itu atau seorang ketua itu harus bisa menggunakan metode atau beberapa cara yang memang harus diperhatikan gitu. Jadi bukan hanya dari pemahaman tupoksinya saja, tetapi kita juga harus menggunakan metode gitu seperti yang di bawah ini, seperti matriks RACI ini. Saya jelaskan bahwa matriks RACI ini tuh yang pertama tentang responsible. Responsible ini tuh orang yang melakukan tugasnya, tanggung jawabnya. Apakah tugas itu bisa diselesaikan selesai gitu terkait dengan orang itu. Lalu ada accountable. Accountable tuh apa hal yang menjadi tanggung jawabnya, tugasnya kan itu yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan ada consultant. Consultant itu apa? Konsul itu kita ada yang memberikan masukan gitu terhadap tugas nantinya yang kita emban gitu. Lalu ada informant. Informant itu mencakup informasi-informasi apa saja gitu tupoksinya. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan teknik matriks RACI ini tuh dalam pembagian tugasnya, yang dimana kita juga bisa mengefisiensikan atau mengefektifkan tupoksi-tupoksi yang dimiliki anggotanya. Jadi ketika atau terkait kapasitas setiap anggotanya tuh kita bisa mengetahui gitu dengan menggunakan teknik RACI ini. Jadi yang dimana dalam pengoptimalan tanggung jawab ini tuh bisa dikatakan itu cukup mendekati optimalnya tanggung jawab gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan suatu tanggung jawab kepada orang untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya di setiap perangkat atau di setiap divisi yang ada, itu sebelum itu kita harus mengetahui kapasitas anggotanya. Karena balik lagi, apa aja yang menyebabkan orang itu tidak merasa tanggung jawab gitu terkait tupoksi yang ada gitu ya. Yaitu salah satunya tadi yang saya garis bawah itu karena kewalahan atau adanya overload dari tugas yang diberikan. Karena apa? Karena seorang ketuanya tidak mengetahui kapasitas setiap anggotanya. Seperti itu. Aku izin menanggapi ya perihal tanggapan Dikri yang sungguh kompleksitas dan bagus itu. Mungkin ini mah saran gitu ya, biar menyempurnakan pendapat kamu ke depannya gitu ya. Dari saya tuh betul, itu RACI itu sangat dibutuhkan dalam hal memperkuat atau indikator keberhasilannya memperkuat rasa tanggung jawab dalam organisasi itu tersebut. Jadi untuk saran dari saya gitu ya, itu yang terpenting ketua itu sendiri kan tadi harus mengetahui kapasitas gitu ya. Jadi si ketua itu sendiri tuh bisa memilih orang yang komunikasinya itu tepat gitu. Jadi jadi ketua tersebut tuh melakukan pencerdasan atau memilih ke orang-orang yang benar-benar komunikasinya lancar gitu. Jadi untuk ke anggotanya biar menyebar dan biar merata gitu. Jadi si RACI-nya itu dapat dipahami oleh seluruh anggota. Baik, izin menanggapi terlebih dahulu ya sebelum ke rekan saya satunya lagi. Tadi di ini ya kayak misalkan dari penyebaran atau pemahaman terkait tupoksi yang ada gitu ya. Sebenarnya matriks RACI ini tuh sudah mencakup semuanya.
Dan tadi perihal seperti inputan-inputan yang diberikan terkait informasi-informasi tentang pengetahuan-pengetahuan tupoksinya itu sudah diberikan di bagian informatnya dan konsulnya. Konsul ini diberikan oleh siapa? Konsul ini diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih di bidang atau di divisi tersebut. Ya sebut saja kalau misalkan di organisasi itu kita memiliki kakak tingkat ya, kakak tingkat yang dimana itu bagiannya ketua komisi atau ketua perangkatnya. Dan itu kita bisa memberikan arahan terkait tupoksi yang ada gitu. Jadi sebenarnya RACI ini sudah mencakup semuanya terkait dari pengoptimalan tanggung jawab ini gitu. Di samping itu kan itu juga penyebabnya kenapa ada munculnya matriks RACI ini tuh kenapa? Karena tadi terjadinya overload tugas dan anggota merasa tidak sesuai dengan kapasitas yang ada gitu. Untuk tanggapan dulu Rika, satu kali lagi. Silakan. Mungkin bisa Rika garis bawahi ya. Maksud dari saya tuh saran biar terlaksananya RACI dengan sempurna dengan cara memaksimalkan komunikasi. Percuma kalau misalkan komunikasi tidak terlaksana, maka RACI itu tidak akan berjalan. Mungkin dari saran aku itu aja gitu. Perihal semuanya udah bagus. Kan cuman aku pengen nanti ditambahin bahwasanya untuk memaksimalkan RACI tersebut harus berjalannya komunikasi yang efektif dan yang baik gitu. Cukup. Sebenarnya tadi juga izin menanggapi dulu ya. Soalnya terkait komunikasi sebenarnya pemberian informasi serta konsultif itu apa? Kan itu pengoptimalan komunikasi kan? Tanggapan Rika, maksud aku tuh kita memberikan informasi itu komunikasinya yang baik. Maksud aku tuh bukan masalah informatif, tetapi komunikasi itu mencakup cara penyampaian RACI itu semua ke seluruh anggota. Aku katakan itu sudah keren, tetapi aku tambahin sedikit komunikasinya yang baik supaya nantinya RACI itu indikatornya sangat-sangat keren gitu. Untuk informatif semuanya itu keren, tinggal mungkin dari tanggapan aku bukan tanggapan tetapi ini kesaran nanti lebih bagusnya lagi gitu ya. Itu udah bagus gitu dari sudut pandang aku, sudut pandang Rika. Aku tidak menilai baik atau buruknya, tetapi aku di sini memberikan saran bahwasanya lebih baik itu memaksimalkan komunikasi yang paling penting itu. Kalau misalkan komunikasi terjalan, nanti semuanya luar biasa gitu. Ya betul ya. Ya betul, sangat diterima gitu ya. Mungkin dari tadi saya menjelaskan terkait matriks RACI ini kurang ada pengoptimalan dari segi informasi atau komunikasinya gitu ya. Jadi ditambah lagi dengan Kang Bahar ini tadi kan udah memberikan bahwa kita sebelum matriks RACI ini tuh ada pengoptimalan komunikasi terlebih dahulu ya. Nah, boleh nih dari Kang Yos untuk tanggapan dan pendapatnya. Kayaknya sangat seru sekali ya Iya, mengenai betul. tadi obrolan metode RACI gitu ya. Iya, Karena betul. pada dasarnya metode RACI itu yang tadi sudah dikatakan sama Farhan sama Rika juga memang itu sangat diperlukan. Tapi memang yang menjadi mosi kita kali ini itu tentang tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab mengapa orang-orang itu bisa berkurang gitu. Kalau dari sudut pandang saya sendiri sebelum tadi menjelaskan tentang metode itu tuh kita harus tahu dulu alasan atau latar belakang kenapa sih anggota MTH HMK, anggota HMK itu merasa bagaimana tanggung jawab itu kurang gitu. Tapi yang jadi latar belakangnya itu ada dua. Yang pertama, apakah dia merasa nyaman gitu. Sebelum kita berbicara dengan metode RACI atau metode-metode yang lain gitu ya, itu yang menjadi pertanyaannya apakah dia merasa nyaman. Yang kedua, apakah sebagai seorang ketua kita sudah melakukan pendekatan. Dan yang ketiga adalah skala prioritas, di mana skala prioritas masing-masing orang itu berbeda. Ada yang skala prioritasnya, oh saya mah lebih suka mementingkan akademik terlebih dahulu karena deadline saya lebih dekat, sedangkan tujuan organisasi itu skala prioritas setelah akademik, di mana itu tidak bisa dipaksakan mengenai skala prioritas. Dan itu adalah fungsi seorang ketua, itu harus meminimalisir dan menganalisis apa saja sih skala prioritas yang harus ada gitu. Dan memang masing-masing anggota itu skala prioritasnya apa saja. Yang kedua, tentang rasa nyaman, di mana apakah seorang anggota MTH HMK itu sangat nyaman, sangat memang merasakan kekeluargaan di MTH HMK itu sendiri, yang tadi sudah disinggung sama saudara Farhan dan saudara Tika tentang komunikasi. Kalau seandainya mereka nyaman, pastinya komunikasi akan berjalan secara optimal. Namun yang jadi pertanyaan besar, ketika mereka merasa tidak nyaman, apakah komunikasinya berjalan secara optimal? Kan tidak. Itulah peran dan fungsi seorang ketua untuk menganalisis dan juga memberikan cara solusi supaya anggota tersebut itu
nyaman gimana dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di internal terlebih dahulu, baik itu formal dan informal. Kalau dari saya sendiri lebih suka kegiatan yang informal seperti mengadakan kumpul bareng, main bareng, di mana acara-acara tersebut itu harus mengakrabkan dulu gitu. Mengenai tanggung jawab, kalau misalnya komunikasi kita dan juga relasi kita terhadap ketua dan seorang anggota tidak relevan, tidak berbanding lurus, bagaimana komunikasi dan tanggung jawab itu bakal berjalan selaras? Itu yang jadi pertanyaan besar itu. Dan memang ketika sudah mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut, pastinya ada rasa, oh ini mah berarti enak nih, Akang ini kalau misalnya diajak komunikasi berarti aku bisa nanya-nanya nih tentang solusi, permasalahan, dan juga langkah-langkah yang memang kalau misalnya aku sendiri merasa nyaman pasti aku tanyakan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Izin menanggapi ya. Yes. Terkait dari tadi komunikasi gitu ya, kenapa Farhan atau Kang Farhan ini mention adanya pengoptimalan komunikasi. Itu kan secara eksplisit atau secara tidak langsung berarti kan masih ada salahnya gitu ya, atau belum optimalnya komunikasi. Maka dari itu kan Kang Farhan tadi menyebutkan adanya pengoptimalan komunikasi gitu. Dan kenapa saya mengambil teknik matriks ini atau matriks Raci ini, yaitu kan bagian dari langkah konkretnya gitu. Sebelumnya kan saya jelaskan juga latar belakang dari adanya matriks Raci ini tuh apa. Karena tadi salah satunya kewalahan dari tugas yang mereka emban atau yang mereka masing-masing dari tiap divisinya emban. Dan tadi juga udah di-mention sama Kang Ios ya terkait kurang nyamannya komunikasi terus dan yang lainnya gitu. Namun di poin pertama tuh sebenarnya tadi sudah disinggung juga dengan sama Kang Farhan gitu ya. Secara eksplisitnya kayak gitu. Ya sama aja. Dan tadi langkah konkretnya pun yang di-mention tuh dari Akang sendiri kan kumpul-kumpul gitu ya. Cuma di sini kan yang perlu dituju atau yang kita fokuskan tuh tanggung jawabnya, pengoptimalan tanggung jawab. Kenapa anggota itu atau anggota di divisinya itu merasa nggak tanggung jawab gitu dalam mengerjakan tugas itu? Seperti itu. Bisa menanggapi? Ya, silakan. Oke, mengenai tadi metode matriks Raci ya, metode matriks Raci mengenai komunikasi juga, sebelum adanya tanggung jawab, dia tuh harus terlebih dahulu paham. Dan memang ketika adanya komunikasi, dia harus tahu dulu memang tujuan diberikannya tugas tersebut memang ditunjukkan buat dia, dan juga apakah memang dia bisa sanggup atau tidak dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dan memang ketika sudah diberikan tugasnya, ketika mereka merasa kewalahan, yang benar tadi dikatakan sama saudara Rika, itu mengenai metode matriks Raci, apabila terjadi kewalahan, setidaknya dia bisa mengoptimalkan komunikasinya gitu. Dengan cara mengoptimalkan komunikasinya, terutama ke Akang Teteh yang lebih berpengalaman, itu lebih bagus. Tapi apakah yang jadi pertanyaan, dia berani untuk menyampaikan ke Akang Teteh, Kang Teh, saya kesulitan nih dalam mengerjakan tugas. Itu bagaimana? Apakah dia luput dari kesalahan melupakan tanggung jawab dia? Itu yang jadi pertanyaannya gitu. Kalau dari saya cukup. Oh, izin menanggapi lagi ya. Tadi terkait kita dalam mengomunikasikan tugas pokok dan fungsinya gitu. Di sini ada poin responsible, di mana itu tuh kita atau seseorang tuh melakukan tanggung jawab ketika ada tugas pokok dan fungsinya tuh kita dikoordinir oleh satu orang gitu. Dan kan peran ketua tuh maksudnya tuh kan kalau misalkan dari organisasi MTH sendiri kayak seperti ketua dan wakil ketuanya tuh kan berbeda gitu ya. Maksudnya tuh kalau ketua tuh di eksternal, lebih ke eksternalnya, sedangkan wakil ketuanya di internalnya kan. Nah, namun di satu sisi ini yang saya garis bawahi juga, responsible di sini tuh ketika ketua atau seorang wakil ketua tuh mempunyai koordinatornya. Jadi dalam mengerjakan tugas tuh ketika ada anggota yang ingin menanyakan sesuatu atau memberikan informasi selebihnya itu oleh koordinatornya gitu. Dan kalau misalkan disebut koordinator di sini kan seperti ketua-ketua divisi atau perangkatnya gitu. Jadi sebelum kalian merasakan hal kesusahan atau apapun, itu kan ada pemberian atau sesi konsultasinya dengan ketua-ketua divisinya gitu. Sesi konsultasi di sini tuh maksudnya adalah penyampaian terkait tupoksi nantinya yang akan dikerjakan oleh anggota-anggotanya gitu, serta informasi-informasi yang lainnya. Nah, sesi konsultasi di sini tuh apa maksudnya? Jadi bukan hanya sekedar informasi aja atau pemberian informasi saja, tapi ada di mana sesi mereka tuh menjabarkan permasalahan yang ada gitu. Seperti itu. Boleh, Kang, silakan. Baik, terima kasih ya. Rekan saya calon nomor 2, calon nomor 3. Saya mau bilang aja point of clarification gitu ya. Dari hal tanggapan dari mosi ini.
Mungkin tanggapannya itu sangat keren-keren gitu ya Iya, dari benar. calon. Benar kan? Iya betul. Iya. Terima kasih. Sangat. Iya, makasih juga ya. Keren, keren. Nah, jadi jadi saya mau bilang aja gitu ya. Dari perihal semuanya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Iya betul. Perihal Betul musim ini gitu. sekali. Jadi mungkin yang saya bisa tanggap gitu ya perihal dari sudut pandang Rika dan sudut pandang Yos sebagai calon ketua majelis tinggi himpunan itu sangat baik dan keren gitu. Mungkin dari saya gitu ya untuk komunikasi itu sendiri baik. Jadi untuk dari saya sendiri gitu ya perihal menanggapi hal itu dari saya tuh mengambil sudut pandang yang mungkin itu yang menjadi atau jadi kunci gitu ke depannya untuk kita lakukan gitu. Nah, untuk kunci itu tuh bisa diambil dari kita tuh memilih orang-orang yang pandai berkomunikasi. Maksud ini tuh kita mengkomunikasikan ke orang-orang yang pandai komunikasi supaya orang-orangnya itu yang pandai komunikasi bisa merangkul yang nggak bisa pandai komunikasi gitu. Perihal nantinya kepengurusan kita bisa memilih semacam ketua perangkat itu tuh yang emang pintar atau yang bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Mungkin dari aku perihal pintar atau cerdas, perihal pintar dari saya, mohon maaf, dari saya perihal pintar itu relatif gitu ya. Tetapi yang saya butuhkan di sini tuh yaitu yang bisa yang bisa menjadi tempat konsul dan bisa menjadi komunikasi yang lancar gitu nanti ke anggotanya. Mungkin itu yang menjadi kunci kesuksesan dari RACI itu sendiri, kunci kesuksesan dari kenyamanan itu sendiri gitu. Ketika kita mempunyai ketua atau mempunyai ketua misalkan ketua MTH atau ketua komisi yang pandai berkomunikasi dan pandai mendengarkan keluh kesah, itu tuh bisa meningkatkan tingkat kenyamanan kita di suatu organisasi itu sendiri gitu ya. Mungkin dari Rika yang tadi panjang lebar itu sangat keren banget. Dari Yos juga pandangannya mengenai kenyamanan itu sangat penting gitu bagi organisasi kedepannya gitu. Untuk nanti siapa hal yang maju ke depan, nanti yang terpilih gitu ya, siapa aja yang terpilih, kita satukan mesti pandangan ini untuk MTH yang lebih bagus aja gitu dari saya. Oke, mungkin dari saya sendiri ya terkait tadi matriks-matriks yang saya ambil, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya di sini, dan ya sangat keren sekali ya perihal tanggapan-tanggapan terkait matriks tadi yang saya bawakan gitu. Sebetulnya masih ada matriks-matriks lain yang bisa digunakan oleh seorang ketua gitu. Namun di sini saya kenapa menggunakan matriks RACI karena tadi latar belakangnya itu ya yang telah saya sampaikan gitu. Tapi sebenarnya itu kembali lagi kepada ketua-ketua yang nantinya menjabat gitu di periode selanjutnya gitu. Apakah dia akan menggunakan matriks seperti apa, ataukah dia atau seorang ketua itu menggunakan cara apa atau metode apa, itu kan tergantung ketuanya kembali ya. Dan betul ya apa yang tadi dikatakan oleh Kang Farhan, bahwa tidak ada yang salah maupun benar gitu ya, karena itu emang dari gimana atau bagaimana cara ketua itu mengambil atau pengoptimalan tanggung jawab ini gitu. Pandangannya. Nah pandangannya itu ya, pandangan kan namanya pandangan, gak ada yang benar gak ada yang salah ya. Itu kan bagaimana kita cara menyampaikannya atau cara penyampaiannya. Lalu yang selanjutnya terkait langkah konkret yang ada, yang tadi disebutkan dari saya, langkah konkretnya tuh awalnya adalah berawal dari matriks RACI ini, yang kemudian nanti dikembangkan menjadi pengoptimalan yang ada. Dan tadi sangat berterima kasih gitu ya tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan saya tadi terkait matriks RACI ini, dan itu adalah ada untuk beberapa hal yang nantinya saya kembangkan ke depannya gitu. Karena berawal mulai dari si matriks RACI ini, kemudian saya kembangkan menjadi langkah konkret lainnya gitu. Terkait tadi pengoptimalan komunikasi, dan lalu disambung dan dispesifikan lagi oleh Kang Ios seperti kumpul-kumpul bareng gitu ya. Kan itu udah spesifik banget ya terkait langkah konkret yang ada gitu. Kan tadi masih tabu nih, masih ngawang gitu. Matriks RACI itu bagaimana gitu ya. Dan sangat keren-keren lah gitu ya terkait tanggapan-tanggapan yang ada gitu. Kalau dari saya sendiri gitu ya, seorang pemimpin yang memang ikhlas
yang memang benar-benar mau untuk mengubah arah, mengubah MTH gitu ya, terutama adalah mereka yang punya waktu, mereka yang punya tenaga gitu ya, terutama mereka yang harus melihat kondisi yang memang pada dasarnya harus ada gitu ya. Bagaimanapun kondisi yang terjadi di MTH itu sendiri, itu tuh seorang ketua tuh penting untuk menganalisis salah satunya anggotanya yang tadi sudah dikatakan oleh Kang Farhan dan juga Terika, itu bagaimana komunikasi dan matriks itu bekerja dalam suatu organisasi itu sendiri. Namun yang jadi pertanyaannya atau yang jadi akar masalahnya, bagaimana semua itu dapat berjalan secara optimal. Menurut saya sendiri, dari sudut pandang saya, adalah lembaga PSDA yang memiliki tujuan yang memang untuk dikhususkan kepada internal itu sendiri. Seorang ketua tidak dapat berjalan sendiri, seorang ketua harus didampingi atau ditopang oleh anggota-anggota lain, terutama anggota-anggota yang memang ikhlas, anggota-anggota yang memang akan membantu seorang ketua untuk membawa MTH yang lebih baik. Untuk mosi yang tadi sudah dijelaskan tentang tanggung jawab, itu pastinya akan berjalan secara beriringan, akan berjalan secara bersama-sama, akan berjalan secara kondisi, di mana kondisilah yang akan menentukan mereka untuk mengerjakan, untuk dapat membantu satu sama lain, terutama komunikasi dan matriks yang tadi sudah dijelaskan oleh Terika. Dari saya cukup, mungkin Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih dari para calon yang sudah memaparkan pendapat tentang mosi yang sudah saya paparkan. Sangat bagus ya untuk tanggapannya. Terus juga langkah-langkah konkret yang diambilnya sangat bervariasi dan kalau dipikir-pikir sangat berkesinambungan ya satu sama lainnya. Betul. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama, untuk Kang Farhan sendiri, di sini Kang Farhan ini memaksimalkan komunikasi dengan menanamkan pemberdayaan bagi anggota sebagai arahan tupoksi tiap komisinya dan adanya bonding atau arahan rangkulan dari staf ahli kepada anggotanya agar terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis sebagai kunci konkretnya. Dan untuk dari Terika sendiri, Terika mempunyai langkah konkret berbentuk matriks RACI, di mana matriks RACI ini ada responsible, accountable, consulted atau konsultasi, dan informed, yang dimana untuk mengefisiensikan tupoksi tiap anggotanya, dan yang di highlight di sini adalah konsultan informed sebagai langkah konkretnya. Terus dari Kang Il sendiri di sini ada memberikan rasa nyaman dengan melakukan pendekatan ke setiap anggotanya dan menanyakan serta memastikan apa saja sih skala prioritas dari setiap anggotanya. Untuk talkshow hari ini sudah cukup sangat mengeksplor calon ya dari pendapat-pendapat yang sudah kalian berikan. Maka dari itu untuk talkshow hari ini kami tutup. Terima kasih untuk para calon yang sudah hadir dan menyempatkan hadir di acara talkshow ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kitanya, diambil yang baik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.